Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka salah satu korban laka kereta api di Lumajang yang menewaskan 11 orang. Keluarga tak menyangka korban yang tadinya berangkat untuk reuni pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Isak tangis terjadi saat jenazah Sumarti tiba di rumah duka. Sumarti yang merupakan warga Jalan Pakis Tirtosari, Surabaya, menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api di kota Lumajang. Saat itu korban bersama rombongan pulang dari acara reuni sekolah. Camat Pakis Surabaya mengatakan ada 3 warganya yang menjadi korban kecelakaan kereta api. 2 orang meninggal dunia dan 1 mengalami luka berat. Ada 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat, masih dirawat di rumah sakit Lumajang. Yang 1 yang bersama Pak Edi, jenazahnya masih perjalanan menuju ke Surabaya. Tadi jam 8 baru berangkat dari rumah sakit. Yang Bu Sumarti barusan saja tadi sudah datang, jenazahnya sekarang di rumah duka dibawa sama ambulan dari dinas sosial. Sementara itu kedatangan jenazah Sukartono yang tiba di rumah duka di kawasan Jalan Putat Jaya Timur, Surabaya juga disambut tangisan histeris keluarga. Keluarga tak menyangka korban yang tadinya berangkat reuni pulang dalam kondisi sudah tak bernafas lagi. Sukartono merupakan sopir ambulans di Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada Sabtu malam, ia berangkat ke Banyuwangi untuk bereuni bersama teman-temannya. Ia mengajak Titik Kristanti yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Titik juga menjadi korban atas peristiwa ini. Jenazah Sukartono dimakamkan di Makam Putat Gede, Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, rombongan sebanyak 15 orang melakukan reuni terlibat kecelakaan di sebuah perlintasan kereta di kota Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini menewaskan 11 orang dan 4 orang mengalami luka berat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, 2 jenazah warga Putat Jaya Timur, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi korban kecelakaan kereta api melawan minibus di Lumajang telah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU yang sama. Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Kristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Sukarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Sukarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di dinas sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kalau kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. 4 saksi telah diperiksa dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kejadian kecelakaan maut tersebut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT KAI meminta seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi perlintasan sebidang. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 petak jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Seluruh pihak sesuai dengan kewenangannya agar lebih peduli dan semakin memberikan perhatian untuk meningkatkan sistem keselamatan di perlintasan sebidang. Kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Ya, kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang. Polres Lumajang beserta pejabat setempat berjanji untuk melakukan perbaikan perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kecelakaan maut mikrobus tertabrak kereta api Probowangi di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu malam merupakan tragedi pilu. 11 orang meninggal dan 4 orang luka berat. Kecelakaan terjadi saat KA Probowangi relasi Ketapang Banyuwangi Surabaya melaju dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, mikrobus dari arah utara ke selatan ke utara melintasi lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 4 korban luka berat menjalani perawatan di RSUD Haryoto, Lumajang. Polres Lumajang berkoordinasi dengan pejabat daerah setempat untuk menangani kecelakaan serta melakukan perbaikan di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Perlintasan kereta api lokasi kecelakaan KA Probowangi dan mikrobus sudah lama tidak terpasang palang pintu. Area tersebut juga minim penerangan. Dari Lumajang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Dan kita akan mengetahui bagaimana informasi terkait dengan kecelakaan maut kereta Elf yang menewaskan 11 orang. Saat ini kami sudah terhubung dengan keponakan korban, Titi Ristianti, Randy Dwi Saputra. Selamat sore, Mas Randy. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Randy, Bude ya berarti? Bude atau tantenya Mbak Titi Iya, ini? Putih. Putih saya. Baik, sudah dimakamkan, Mas, kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah pagi tadi, Mbak. Jam 9-an. Baik, saya mungkin akan bertanya sedikit yang bisa ya di tengah suasana duka seperti ini, Mas Randy ya. Tapi mungkin bisa ada informasi terkait dengan keberangkatan Tante Bude ya, tadi budenya Mas Randy Iya. dalam mobil Elf tersebut. Iya. Dalam waktu berangkatan bude saya itu hari Sabtu malam kira-kira jam 10-an lebihan. Itu saya tahu pas berangkatnya itu. Kalau waktu saya mengantarkan itu enggak tahu kalau
di depan itu mobilnya itu apa itu saya tidak tahu, tidak mengetahui mobilnya. Yang nyetir siapa Mas Randy saat itu? Kalau posisi yang supirnya itu yang saya tahu itu temannya Budi. Oke. Satu teman SMA gitu. Satu teman SMA dan Iya. Mas Randy sendiri juga tahu budenya Mas Randy, Mbak Titi Ristianti ini akan pergi reuni. Ya, sebelumnya beberapa hari yang lalu itu Mbak, itu udah ada informasi dari Budi saya sendiri. Oke. Kalau mau perjalanan ke Banyuwangi itu. Reuninya Tapi ke Banyuwangi. kalau tujuannya itu saya itu belum tahu kemananya itu. Baik, tapi reuninya di Banyuwangi, gitu ya Iya, Mas? bener. Oke, Mas Randy dan keluarga tahu kabar mengenai kecelakaannya dari mana dan kapan? Waktu kejadian itu saya tuh dapat informasi dari Mbak kalau ada mobil kecelakaan di Lumajang. Nah, Mbak itu dapat informasi dari temennya Budi ini yang meninggal satu kampung sini, Mbak. Nah, waktu itu istrinya Mas yang kerja di Dinsos itu didatangi sama istrinya si supir. Kalau dapat kabar suaminya itu kecelakaan. Oke juga, berada di mobil yang Iya. sama dengan budenya Mas Randy gitu ya? Iya, satu mobil. Oke, saat itu Mas Randy dan keluarga apa yang dilakukan? Ya, nunggu dari informasi aja, Mbak. Dapat informasi bude Mas Randy dibawa ke rumah sakit mana? RSUD Haryoto Lumajang. Oke, saat itu dikabarkan bude Mas Randy meninggal di tempat atau di rumah sakit? Saya waktu ke sana, waktu jemput tadi malam Minggu jam 12:30 dini hari itu saya berangkat Mbak ke Lumajang. Nah, waktu di sana itu saya itu diberitahu sama pihak rumah sakit sama pihak kepolisian. Kalau budi saya itu meninggal tuh di tempat. Di tempat. Oleh Iya. polisi dijelaskan bagaimana kejadiannya dari hasil penyelidikan sementara, Mas Randy? Waktu penyelidikan tuh saya diberitahu kalau Bapak polisi di situ mendapat informasi laporan itu jam 8-an gitu Mbak. Oke. Penyebab kejadiannya bagaimana? Kalau penyebab sama kronologi saya belum tahu gitu Mbak. Oke, baik. Sekarang yang Mas Randy dan juga keluarga lakukan ya atau bagaimana penanganan pasca usai bude meninggal, ya kami tahu Iya. ini adalah peristiwa yang menimbulkan duka yang mendalam bagi Mas Randy dan juga keluarga. Tapi Iya. ada mungkin pesan atau sesuatu yang masih ingin Bude lakukan dan sekarang Mas Randy dan juga keluarga mungkin membawa pesan tersebut. Kalau saya pribadi dari pihak keluarga ya tidak menyangka Mbak kalau budi saya itu terlibat kecelakaan elf sama kereta api Probowangi. Benar-benar sama keluarga itu tidak menyangka. Baik Mas Randy, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNews sore hari ini. Sekali lagi kami turut berduka cita atas peristiwa tragedi atau musibah yang menyebabkan bude Mas Randy meninggal. Tapi semoga almarhumah ditempatkan di tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Mas Randy. Selamat sore. Ya pemirsa, puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri oleh Gibran Raka Buming Raka sesaat lagi.